Selamat datang di Ali Rose Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share. Soal yang pertama, pengaturan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia diatur dalam pasal 22C Undang-Undang tahun 1945. Jawaban yang benar adalah A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar yaitu A. Kita merujuk pada petunjuk pasal 22C ayat 1 Undang-Undang 1945. Soal selanjutnya, keuangan partai politik dapat bersumber pada iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, hibah pendiri partai politik, BUMN atau BUMD, dan bantuan keuangan dari APBD atau APBN. Ini adalah pertanyaan A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Salah. Kita merujuk pada petunjuk pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sesuai Undang-Undang 1945A menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memutus sengketa. Kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah. E. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang benar adalah D. Kita merujuk pada petunjuk pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal selanjutnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Pernyataan tersebut adalah A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar adalah A. Itu benar, kita merujuk pada petunjuk pasal 2001 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 2015. Soal selanjutnya, partai politik dalam melakukan rekrutmen politik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. B. Melakukan rekrutmen sesuai AD dan ART. C. Melakukan rekrutmen secara terbuka. D. Melakukan rekrutmen secara demokratis. E. Mengutamakan WNI yang memiliki popularitas tinggi. Jawaban yang benar adalah E. Kita merujuk pada petunjuk pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Soal selanjutnya, jumlah partai politik lokal Aceh yang ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 adalah 4 partai kecuali A. Partai Aceh atau B. Partai SIRA. C. Partai Daerah Aceh atau PDA. D. Partai Nasional Aceh. E. Partai Nangro Aceh atau PNA. Jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak pilih setiap warga negara. Pernyataan tersebut adalah A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Salah. Kita merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Soal selanjutnya, pembentukan partai politik di Indonesia merupakan amanah konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang tahun 1945, tepatnya pada pasal A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 28A, C. Pasal 22E, D. Pasal 22C, E. Pasal 20. Jawaban yang benar adalah C. Kita merujuk pada petunjuk pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu kewajiban dari partai politik. Pernyataan ini adalah A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Salah. Kita merujuk pada petunjuk pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Soal selanjutnya, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh pemilih tanpa perantara. Pengaturan periodisasi pelaksanaan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pengaturan asas pemilu secara bebas sesuai dengan pilihan sendiri tanpa intimidasi dan pengaturan asas pemilu yang memastikan kerahasiaan pilihan pemilih. Pernyataan tersebut adalah A. Benar, B. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu merujuk pada petunjuk pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, demikian untuk kawan-kawan soal ataupun kisi-kisi wawasan kebangsaan untuk rekrutmen PPK dan PPS tahun 2022 ini. Untuk yang belum subscribe, untuk kawan-kawan bisa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga bisa share video ini bila memang bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.